Iya, pemirsa, sejumlah lembaga survei merilis hasil elektabilitas Partai Golkar disalib oleh Gerindra. Saya ke Bang Zulhendri, Anda sebagai politisi Partai Golkar, pendapat Anda karena kasus ini? Jadi begini, saya mau otokritik dulu terhadap lembaga survei. Ya, lembaga survei ini bukan otokritik namanya, kritik. Ya, mengkritik ya, diri sendiri. Ya. Lembaga survei ini bukan sebuah lembaga yang kita anggap tidak ada dalam subsistem demokrasi kita. Bukan kita anggap tidak ada, tapi kita anggap ada dia. Bahkan kita legasi dia sebagai sebuah bagian dari subsistem demokrasi kita. Akan tetapi hasil daripada lembaga survei ini bukanlah segala-galanya, bukanlah sebuah tsunami atau kiamat bagi partai politik atau bagi orang perorangan ketika dia dinyatakan elektabilitas dia rendah. Karena dia bukanlah hal yang bisa memberi jaminan. Satu, yang kedua dia fluktuatif sifatnya. Hari ini rendah, besok juga bisa tinggi, ya kan? Nah, apalagi kita ambil contoh misalkan pada periode 2012 itu Pilkada DKI. Hampir semua lembaga survei menjustifikasi bahwa elektabilitas Foke dengan Nahrawi Ramli tertinggi. Tapi faktualnya pada pilkada yang terjadi yang menang adalah Pak Jokowi. Artinya apa? Bahwa tidak menjadi sebuah jaminan lembaga, tapi dia memang menjadi sebuah ukuran, sebuah parameter untuk mengakukan evaluasi kerja-kerja politik partai. Jadi dijadikan evaluasi oleh Golkar? Boleh, tetapi tidak bergantung bahwa itu adalah sebuah kepastian. Artinya kita bisa juga meningkatkan elektabilitas walaupun pada hari ini dianggap rendah atau di hari ini dianggap disalib oleh Gerindra. Baik, ya kan? Pak Refli. Iya, jadi gini, kita harus soal hukum kita tutup dulu ya. Kita sekarang lompat ke politik ya. Kalau kita bicara politik dan itu jauh lebih cair lagi ya. Jadi ada hukum yang lebih solid, etika yang lebih cair dan politik jauh lebih cair lagi. Jadi kalau kita bicara tentang politik memang tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semua bisa benar, semua bisa salah. Tergantung bagaimana kita berdiri, bagaimana perspektif kita. Kalau saya berasal dari partai lain, saya suka yang begini ini. Kenapa? Karena Golkar sebagai partai yang kita tahu bahwa sejak zaman Orde Baru dan kemudian paling tidak selalu minimal 2 besar di dalam era reformasi ini akan mengalami kendala yang terus-menerus. Dan saya lihat memang Setia Novanto, kalaupun kasus ini dia menang pra-peradilan lagi misalnya, saya menganggap tetap akan menjadi yang namanya political liability. Dia akan tetap menjadi beban bagi Partai Golkar. Kenapa? Kita bicara tentang integritas dan trust. Masyarakat, ya, dan saya kira kita kan bisa memahaminya dari membaca, dari survei dan lain sebagainya. Itu paling tidak yang kita bisa tangkap adalah tidak terlalu percaya dengan proses kalaupun misalnya yang bersangkutan menang di pra-peradilan. Misalnya begitu. Karena itu proses bahwa yang bersangkutan tersangkut dengan kasus A, kasus B, kasus C, kasus D dan lain sebagainya itu akan tetap menjadi liability Golkar sampai pemilu 2019. Sama liability itu walaupun dalam tahap yang gradasi yang sedikit berbeda dengan ketika kepemimpinan dipegang oleh Abu Rizal Bakri. Jadi ada sosok-sosok tertentu. Dulu kan Pak ARB menghadapi kasus-kasus pajak, di mana itu dieksploitasi dengan adanya gayus, ya kan, gayus tambunan dan lain sebagainya, sehingga kemudian yang muncul adalah image buruk di masyarakat terhadap yang bersangkutan. Ketika yang bersangkutan ingin mencalonkan diri sebagai presiden, tidak ada yang mau menggandengnya. Bahkan untuk menjadi wakil saja tidak ada yang mau menggandeng. Padahal kita tahu mereka yang bersangkutan adalah partai nomor 2 terbesar, kan begitu. Karena Golkar dan ketuanya memang dua hal yang berbeda. Golkar ini kenapa jauh lebih solid? Karena dia lama sudah. Partai lama. Jadi beda sama PDIP misalnya. Saya menganggap bahwa kalau misalnya Megawati tidak ada di PDIP, barangkali akan ada masalah besar. Karena belum terbukti juga. Tapi Golkar misalnya, PKS dan lain sebagainya, itu adalah partai yang sangat tidak tergantung semata-mata pada figur ketuanya. Tapi liability itu menjadi penting. Kenapa? Karena makin lama, makin cerdas masyarakat. Masyarakat itu sudah makin lama makin bisa menghukum. Karena salah satunya adalah dibantu oleh perkembangan media televisi, termasuk seperti debat-debat seperti ini. Konsumsi yang penikmat masyarakatnya makin banyak. Jadi makin banyak masyarakat yang menonton debat,
makin banyak yang menonton talkshow politik dan lain sebagainya, walaupun belum sebanyak yang nonton hiburan ya, tapi paling tidak ada pergerakan. Makin maju masyarakat, maka kesadaran untuk melakukan reward and punishment terhadap partai politik dan tokoh-tokoh politik itu makin besar. Dan sudah ada buktinya. Pada pemilu 2014 yang lalu bagaimana Demokrat hancur. Padahal 2009 dia partai pemenang, 2014 karena banyak sosok yang ditangkap KPK ya, masuk penjara, menterinya kemudian terlibat korupsi, mengundurkan diri, ketua umumnya juga, maka kemudian kita tahu bahwa Demokrat langsung terjun bebas. Nah, ini yang menurut saya, kalau saya partai lain, saya setuju ini, saya inginkan ini terus ya, Pak Setia Novanto menjadi Ketua Umum Golkar. Tapi kalau Golkar ingin segera berbenah menghadapi 2019, barangkali pilihan melepaskan Setia Novanto dengan Munaslup jauh lebih baik. Ini pandangan politiknya ya. Pak Refli mengatakan bahwa Setia Novanto membebani Golkar. Pendapat Anda, Pak? Saya kira sudah sangat tepat sekali. Maka saya bilang ini harus dilokalisasi. Artinya bahwa Golkar harus memisahkan diri dari, karena kasus korupsi ini kasus pribadinya Setia Novanto. Oleh karena itulah alangkah baiknya apakah Golkar menarik atau Setia Novanto legowo sehingga ini kasus terlokalisasi. Jangan sampai misalnya katakanlah teman-teman di Golkar berdebat. Ini harus kita hargai asas praduga tak bersalah. Bahkan ada lagi wacana saya dengar langsung itu bahwa akan dibentuk tim hukum dari Golkar itu sendiri. Artinya apa? Bahwa Golkar ikut melibatkan diri dalam persoalan ini. Padahal perilaku korupsi itu tidak terkait dengan Golkar. Ini persoalan pribadi. Harusnya Golkar mengatakan yang terbaik adalah, oke, urus dirimu sendiri, kau selesaikan persoalanmu, kalau kau menang silahkan. Nah, Golkar menarik diri dari konteks itu. Yang kedua, dalam konteks opini publik, tadi dikatakan bahwa tidak segalanya opini publik. Saya mau katakan, ketika partai politik bermain, mereka memainkan opini publik juga untuk menarik simpati, untuk menarik dukungan dan lain-lain. Dan sementara opini publik berseberangan dengan dia, lalu diabaikan, tidak boleh. Saya mau ingatkan teman-teman di partai politik maupun politisi, jangan sekali-kali menghindar dari opini publik. Tidak boleh. Kenapa? Kalau kita lawan opini publik, justru semakin terjatuh kita di bawah itu. Karena opini publik memang boleh jadi tidak bicara kebenaran. Tapi ketika opini publik mengatakan bahwa seseorang itu sudah tidak pada posisi yang baik, saya yakin publik tidak akan memberikan dukungan bagi partai itu. Opini publik mempunyai dampak yang luar biasa. Sangat. Pendapat Anda? Jadi begini, Mbak. Saya ingin luruskan dulu. Diskusi kita sampai hari ini belum sampai pada keputusan bahwa Pak Setia Novanto ini tidak mau mengundurkan diri. Satu. Yang kedua juga kita juga nggak menjustifikasi bahwa Partai Golkar tidak mau meminta Novanto mengundurkan diri atau memberhentikan. Tidak ada itu. Yang ingin saya katakan bahwa belum waktunya, pada waktunya nanti sesuai dengan aturan main yang ada. Menunggu sampai putusan pra-peradilan. Iya, nggak terlalu lama, tanggal 7 kok. Atokannya tanggal 7. Jadi jangan kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa ada rentang waktu untuk menunggu momentum yang pas. Dari sisi legal formal kita tidak disalahkan, pertimbangan politik juga kita akomodir. Pra-peradilan ditunda. Itu jadi satu ukuran kita. Pra-peradilan ditunda itu kan KPK yang menunda. Kalau KPK itu udah siap, tapi putusannya otomatis juga enggak, itu cuma 7 hari. Harusnya sampai tanggal 7. Tapi karena KPK menunda 1 minggu menjadi 14 hari. Itu persoalan KPK itu satu. Ya. Yang kedua, saya ingin koreksi juga pendapat dari Prof. Refli ini, itu saya pikir itu pandangan subjektif ya, berkenaan dengan tidak adanya peluang daripada Pak ARB maju sebagai wapres atau sebagai presiden pada 2014 karena ada liability terhadap kasus pajak, kasus ini. Saya pikir persoalannya bukan itu. Kita yang ada di dalam, kenapa Pak ARB tidak maju jadi presiden dan wapres sekalipun? Itu hanya kayak kata pertimbangan politik, karena elit-elit politik yang ingin berkolaborasi sama dia, bukan itu pertimbangannya. Jadi itu subjektif. Lalu yang terakhir, mengenai elektabilitas partai yang saat ini konon katanya, lembaga survei, trennya menurun. Katakanlah di bawah Gerindra. Hari ini katakanlah demikian. Tetapi kita punya pengalaman banyak tentang menurunnya elektabilitas partai, tentang adanya persoalan kader kita yang menghadapi persoalan hukum, tetapi rebranding kemudian justru naik. Kita lihat ketika Pak Agung Laksono terjadi perseteruan dalam kepengurusan dengan ARB pada tahun 2014, itu kemudian happy endingnya
diambil alih oleh Pak Novanto, malah pilkada kita mendapat peringkat pertama, 50% menang. Artinya apa? Apapun yang dihadapi oleh Partai Golkar, dinamika curat marut dalam sebuah demokrasi dalam internal Partai Golkar, pengalaman kita selalu happy endingnya menambah grade bagus terhadap Partai Golkar. Bukannya buruk, sebaliknya. 2019 ya, kita tidak tahu kerja-kerja politik. Misalkan ya, misalkan pada momentum Munaslup nanti terpilih saudara Airlangga Hartarto sebagai ketua umum, misalkan, ya kan? Ini akan ditunjukkan kepada publik bahwa begitu hebatnya Partai Golkar mengelola konflik ini sehingga pada endingnya terpilih. Erlangga adalah secara psikologi politik akan menjadi mitra kerja dengan Pak Jokowi. Secara jadi udah kampanye buat Erlangga. Oh iya, enggak juga. Tapi ini fakta. Kalau ini yang terjadi, feedback dari ini masyarakat menilai positif terhadap Golkar, elektabilitasnya bisa naik. Kita lanjutkan usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami di Saling Silang, segera kembali.